يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام Waalaikumsalam ورحمة الله warahmatullahi وبركاته. wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Raihan. Semoga bagi yang membaca dan yang mendengarkannya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh dekan kita, Dekan Fakultas Dirosat Islamiyah, yaitu Ibu Dr. Yuliasin MA. Kepada yang terhormat kami persilahkan. Terima kasih Putu atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, walau agak lemes pagi ini ya. Mungkin karena semalam begadang gaya. Alhamdulillah ya, pada pagi hari ini kita kembali bertemu. Alhamdulillah setiap Ahad kita bersilaturahmi. Jadi bulan Ramadan ini menjadi spesial bagi kita di Fakultas Dirasat Islamiyah. Hari ini misalnya saya melihat pimpinan fakultas hadir semua dari mulai Wadek satu, Pak Imam, kemudian Pak Mukmin, kemudian Pak Fatih, demikian juga Kaprodi dan Sekprodi S1 dan S2 ya, Bu Aida ada, Pak Daud belum kelihatan ya. Kemudian Pak Willy ini yang sudah mudik tapi menyempatkan diri bergabung. Terima kasih Pak Willy. Salam kepada Nenek Kanduang ya. Masih ada nggak Nenek Kanduangnya Pak Willy? Insyaallah. Ada juga Pak Ade di sini sebagai Sekprodi dan tentunya Pak Ahmadi ini yang selalu setia ya memastikan kegiatan-kegiatan fakultas berjalan dengan baik. Dan tentunya Neng Putu. Padahal Putu sendiri itu Neng ya kalau di Bali ya Putu ya. Baik. Terima kasih ya kepada Putu dan kawan-kawan ya di sini Rais ya kalau tidak salah yang menjadi leadernya ya. Terima kasih atas apa? Oh, Rais ya ada di sini. Terima kasih Rais ya dan kawan-kawan yang sudah memastikan kegiatan hari Mingguan kita ini berjalan dengan baik. Dan kebetulan hari ini adalah hari terakhir, yaitu pertemuan terakhir di Ramadan 1446 Hijriah ini. Jadi mudah-mudahan kegiatan kita hari ini juga akan sukses dan lancar seperti tiga kegiatan yang lalu. Karena sudah hadir di antara kita ya narasumber. Terima kasih Pak Ustadz Dr. Ahmad Kusairi Suhail. Ini kita mendatangkan Ketua Dewan Dakwah Indonesia, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Kusairi sudah meluangkan hadir di minggu pagi ini. Demikian juga ada UMKM ya, bukan usaha menengah bukan, tapi Ustadz Muhammad Khairul Mustaghfirin. Ini keren singkatannya Pak UMKM ini ya. Terima Salam kasih Pak Dr. bersama. Mustaghfirin.
telah meluangkan waktu untuk kita semua. Hari ini tentu saja jika kawan-kawan, adik-adik tentu saja mengenal siapa Dr. Kusairi. Beliau adalah ahli hadis ahli tafsir ya di fakultas. Kemudian Pak Mustagfirin ahli di bidang hadis. Maka sudah ditebak ya bahwa tema kita hari ini adalah tentang puasa dalam Al-Quran dan hadis. Jadi jika di minggu pertama kita diajak diskusi tentang puasa dalam fikih oleh Ustadz Rusli Hasbi dan Ustazah Ifah Umniati. Kemudian di minggu kedua kita membahas tentang puasa dalam bahasa ya, lugawi, secara lugotan. Nah, ini kita akan membahas dalam Al-Quran dan hadis. Jadi Alhamdulillah sepanjang Ramadan ini kita belajar dari asatidz kita dan ustazat kita yang memang ahli di bidangnya. Mungkin tidak. Oh, saya juga ingin menyapa para alumni ya. Biasanya para alumni juga ada yang menyempatkan diri bergabung di sini, jadi menjadi wasilah silaturahmi kita antara alumni dan alma maternya. Kita tunggu nanti gebrakan kegiatan dari alumni ya, yang mengajak adik-adiknya ini, biar adik-adik dikenal dengan kakak-kakak alma maternya. Baiklah, cukup dari saya agar kita banyak mengambil istifadah dari Ustadz Ahmad Kusairi dan Ustadz Mustagfirin. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, terima kasih atas sambutannya yang sangat membakar semangat kita nih untuk puasa di bulan Ramadan. Boleh beri tepuk tangannya dulu teman-teman pakai emot. Oke, terima kasih. Nah, teman-teman, kita akan memasuki acara inti yaitu pemaparan materi oleh narasumber dan akan dimoderatori oleh Saudara Rais Rahman yang merupakan mahasiswa Fakultas Dirosat Islamiyah semester 6 sekaligus Ketua Angkatan tahun 2022. Kepadanya kami persilahkan. Boleh beri emot love-nya dulu dong, teman-teman. Oke, Kak Putu, terima kasih atas waktunya. Izinkan saya perkenalkan dulu, nama saya Rais Rahman, saya mahasiswa semester 6 ya, Fakultas Dirosat Islamiyah, dan kebetulan uh, ya diamanahkan menjadi moderator pada sesi kali ini. Saya asli Bogor, dan di sini ada yang orang Bogor, ya banyak. Oke, kita lanjut, langsung kita sebelum kita mendengarkan tausiah, mendengarkan ilmu yang akan disampaikan oleh dosen-dosen hebat kita, izinkan saya untuk membacakan biografi dari kedua dosen ini ya, dari kedua master ini ya. Kita bisa menyebutnya master karena masya Allah banget ya. Ketika saya membaca CV-nya sebelum saya bacakan kepada antum semua, ya saya tercengang, masya Allah, ternyata beliau ini ya sangatlah hebat ya. Untuk pertama kita bacakan biografi dari dosen kita, Dr. Ahmad Kusairi Suhail. Beliau ini ternyata kelahiran Gresik ya, Gresik. Ustadz, kebetulan anak orang Lamongan Ustadz ya, kita tetanggaan Ustadz. Kita tetanggaan. Tetanggaan Ya, ya. ya kebetulan ada juga namanya Sayyidah Fatona, beliau juga dari Gresik Ustadz. Nah, uh, sekarang Ustadz Kusairi ini tinggalnya di Bekasi, tinggal di Bekasi. Nah, lulusan tahun 1992, beliau menjadi diploma bahasa Arab di The Arabic Institute, King Saud University Riyadh, Saudi Arabia. Masya Allah, ini beliau ini ya ternyata dari tahun 92 sampai 2003 Ustadz ya, antum di Arabia Ustadz ya, di Saudi Arabia Ustadz ya. Masya Allah ya, S1, S2 dengan jurusan tafsir hadis ya. Namun S3-nya ini di University Malaya atau UM ya, Kuala Lumpur, Malaysia. Masya Allah, dengan mengambil program studi yang sama juga, Al-Quran dan hadis. Masya Allah ya beliau. Semoga kita bisa mendapatkan atau kita ngambil istifadah dari materi yang akan beliau sampaikan pada hari ini. Nah, lalu untuk materi kita selanjutnya ataupun yang kedua ada Ustadz Muhammad Khairul Mustagfirin. Nah, beliau ini asli lahir di Batang.
Siapa nih orang Batang? Oh, apa? Usnanur, orang Batang ya? Usnanur. Ahlan, ahlan. Nah, Marhaban. Masya Allah. Nah, Ustaz. Nah, tapi beliau sekarang beralamat di sekarang antum tinggalnya di ini Ustaz ya, di Ciputat ya Ustaz. Ya, di Nah, Tangsel, Pondok Aren. Pondok Aren, di Pondok Aren. Ya, Pondok Aren itu ada Salwan Nurul Ustaz, ada angkatan kita yang dari apa nama? Pondok Aren juga Ustaz. Nah, ya, lalu untuk riwayat pendidikan beliau S1 di UIN Syarif Hidayatullah, pastinya di kampus kebanggaan kita guys. Terus dengan jurusan dengan program studi hadis dan ulumul hadis. Ya, tahun berapa lulusnya beliau? Tahun 2003. Ya, kelahiran saya Ustadz. Anda baru S1 lahir. Pak Mustafirin itu di FDI, Rais. Mohon maaf Ustadz, saja di CV-nya hadis. Oke, Afwan, berarti untuk DI. apa? Salah berarti kamu nulisnya itu. Konsentrasinya kali. Yang benar Saya membacakan CV dari apa nama? Ya, baca ada yang salah ngasih pula. sesi. Oke, Afwan, Iya. Afwan. Jadi Pak Asif, Asif. Mustafirin ini alumni pertama Fakultas Dirasat Islamiyah. Masya Allah. Ya, berarti beliau ini sesepuhnya FDI. Ya. Tahun Subuh. 2003. Dan kebetulan itu tahun lahir saya. Saya baru lahir. Ustadz Mustafirin ini selesai kuliah. Ya, kita Wah, beda jauh Ustadz. ciri-ciri orang hebat itu berarti. Wah, amin, amin, amin. Itu Berarti Nah, kamu maksudnya udah masih tua. unyu-unyu banget, Imam Rais. Hanafi. Maksudnya udah tua atau gimana? enggak Ustadz. Enggak, maksudnya, Masya Allah banget Ustadz. Ya, bisa menjadi apa? Tolong aku ukur saya biar cepat kuliah. Oke, lanjut. Kita S2, Ustadz Mustafirin S2 ini di Kairo, Kairo Mesir. Nah, jadi anak FDI yang S1 selesai mau S2 di Mesir, ya mudah lah, insya Allah. Ya. Dan jurusan program studi hadis dan ulumul hadis, dan S3 disertasinya itu di Kairo juga ya Ustadz ya. Ya, Masya Allah. Jurusan hadis dan ulumul hadis. Ya, mungkin itu saja untuk pembacaan biografi dari kedua pemateri hebat kita. Marilah kita simak penjelasan, kita simak pembelajaran ilmu dari kedua pemateri kita ini. Falyatafaddola, masykur. siapa duluan? Rais. Saya. Mungkin Ustadz Khusairi dulu. Tafadhol Ustadz. Berapa menit? Uh, berapa? Kultum, 7 menit Ustaz. Lah Ustadz, kultum kuliah terserah antum dat. Nisfu sa'ah ala kultum. Nah, bisa 30 menit, Ustaz. Naam, nisfu sa'ah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahra siyam wa syahra al-qiyam wa huwa syahrul ladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam Sayyidina Muhammad bin Abdullah min waladi Adnan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd, faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Ibu Dekan Fakultas Dirasat Islamiyah, Dr. Yuliasin, MA Hafizahullah, para ukala, para pimpinan FDI yang lainnya, Prodi, Spes Prodi, Ayatullah, para mahasiswa, hadirin hadirat semuanya yang mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Kita doakan semuanya insya Allah masuk surga semuanya, karena Ramadan ini adalah salah satu bulan yang peluang terbesar untuk bisa masuki surga Allah Subhanahu wa taala, tuftahu fi abwabil jannah. Maka mudah-mudahan melalui kegiatan ini semakin sempurna puasa kita, dan semoga puasa kita benar-benar menghantarkan kita semuanya, Sivitas Akademika FDI dan seluruh yang hadir dan seluruh anak bangsa menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa
dan akhirnya membawa perubahan yang positif bagi perjalanan kehidupan kita dalam semua aspeknya. Tadi saya belum dengar jawab salamnya ya. Saya mulai dengan pantun dulu deh. Siap, Dot, siap. Nah, bulan Ramadan, bulan penuh rahmat. Cakep. Cakep. Banyak Cakep. orang pergi mengaji. Cakep. Kalau salam belum dijawab dengan penuh semangat, kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kali ini saya ingin sampaikan materi asyam wa madlulatuhu fil Qur'anil Karim. Puasa dan maknanya, pengertiannya di dalam Al-Quran. Hadirin, hadirat, hafizakumullah. Ketika kita berbicara tentang asyam, ya, maka mari kita lihat ternyata asyam mendapatkan ihtimam, perhatian besar di dalam Al-Quran. Ya. Kata lafadz asyam di dalam Al-Quran yang sering kita artikan dengan puasa itu ternyata disebut oleh Allah Subhanahu wa taala 8 kali di dalam Al-Quran. Dan ini cukup menunjukkan betapa pentingnya puasa atau siam itu yang ternyata mengalahkan penyebutan kata al-hajj, lafadz al-haji, haji, padahal haji juga rukun Islam. Tapi ini menunjukkan perhatian Al-Quran terhadap siam yang karena itu ya ibadah ini merupakan ibadah yang spesial, ya, spesial yang luar biasa sampai kemudian kita baca dalam hadis qudsi asyamuli, ya. Puasa itu untukku, kata Allah, wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Sehingga dari situ kemudian para ulama menyampaikan begitu hebatnya, mulianya, ya, kemuliaannya dan utamanya puasa ini sampai-sampai dengan hadis itu berarti tidak bisa dihitung balasannya karena Allah menjamin wa ana ajzi bihi. Aku sendiri yang akan membalasnya. Nah, lafaz asyam di dalam Al-Quran itu disebut ya selama dalam 8 kali. Jadi ada lafaz asyam, ada lafaz as-saum. Nah, kalau kita buka di dalam Al-Quran, lembar Al-Quran, ada kata asyam, ada kata as-saum. Nah, nanti kita coba bedakan apa itu asyam dan apa itu as-saum. Ya. Nah, asyam itu ada 8 kali disebut di dalam Al-Quran. Di antaranya di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang di bulan Ramadan ini sangat familiar dan sering diperdengarkan dan tadi dibaca korek kita dan saya kembali takkid ulang kembali saya baca. Ini adalah ayat yang menjadi pijakan kewajiban kita melaksanakan ibadah puasa ini. Dan pada setiap kata pada ayat ini memiliki makna yang sangat-sangat mendalam. Kita memahami betul, menyadari bahwa asyam ini, puasa ini sangat berat, ya. Ibadah yang tidak ringan. Buktinya di luar Ramadan untuk puasa sunnah 1 hari saja berat. Tapi di bulan Ramadan ini kita siap melaksanakannya selama sebulan penuh. Di antaranya Allah Subhanahu sampaikan itu dengan redaksi yang ada pada ayat ini dengan lafadz pilihan kata, lafadz yang menggugah, menyemangati kita, motivasi kita. Misalnya dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Para ulama tafsir sering menyinggung bahwa setiap ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu ini adalah an-nidaul habib, panggilan mesra. Artinya kita diingatkan tentang sesuatu yang sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu iman. Nah, inilah yang kemudian menyemangati kita berangkat dari iman. Inilah kita semua melaksanakan ibadah puasa yang di luar Ramadan berat, tapi di bulan Ramadan kita tidak hanya siap sehari 2 hari, tapi sebulan penuh. Kama kutiba alaikumus siyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kama kutiba alal ladzina min qablikum juga untuk menunjukkan bahwa kita dibandingkan oleh Allah, kalau umat dahulu saja kuat, masa kita yang khaira umat yang terbaik, ya,
punya nabi yang terbaik, imamul muttaqin, khatamun nabiyyin, yes, kita nggak mampu, nggak kuat, maka didorong kita. Kemudian la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun ini kan sesungguhnya kita menunjukkan apa kasih sayang Allah kepada kita, ya. Ujungnya, goalnya puasa ini kan takwa. Takwa itu adalah salah satu syarat utama untuk memasuki surga. Karena wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard, surga seluas langit dan bumi yang disampaikan Allah dalam ayat 133 surat Ali Imran itu uiddat lil muttaqin. Jadi begitu sayangnya Allah kepada kita, dihadirkan kewajiban puasa supaya kita semuanya masuk surga. Nah, di situ ada kata asyam. Lalu di dalam Al-Baqarah ayat 187 kembali disebut juga kata asyam, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uhilla lakum lailatas syamir rafathu ila nisaikum." Dan ini rangkaian 5 ayat dari 183 sampai 187. Ada buri, bayangkan, renungkan, di 183 disinggung tentang asyam, di 187 juga disinggung tentang asyam. Jika yang awal adalah bagian dari kewajiban, maka yang 187 adalah di antara hukum yang menyertai puasa. Ternyata siang hari dilarang suami istri, tapi di malam hari ternyata itu menjadi hal yang halal. Artinya disinggung lagi kata siang. Ini juga pembuka siap, penutupnya juga menyinggung tentang Asia. Kemudian di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 itu juga disinggung juga apa tentang asyam, ya. Tsumma atimus syama ilal lail. Itu juga disinggung lagi kata asyam, menggunakan lafaz asyam yang sama. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat 196 kembali Allah Subhanahu wa taala juga menyinggung dengan lafaz yang sama, siam, ketika menyinggung tentang fidyah, ya. Fa fidyatum min siyamin aw shadaqatin aw nusuk. Ya. Kemudian juga surat Al-Baqarah ayat 196. Ini yang terkait dengan orang-orang yang haji, ya. Kewajiban untuk berpuasa 3 hari di saat haji, yaitu bagi mereka yang tidak membawa hadi atau tidak mampu untuk membeli hadi, maka ada kewajiban untuk apa? Berpuasa. Kembali disebut lafaz as-siyam, lafaz siyam, fasiyamu thalathati ayyam fil haji. Kemudian di dalam surah An-Nisa ayat 92 juga disinggung lagi tentang siyam. Faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini taubatan minallah. Juga di dalam surat Al-Maidah ayat 89 kembali juga disinggung tentang siam. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum. Terkait dengan apa? Masalah sumpah. Ketika seorang bersumpah, maka ada resiko yang harus dibayar dengan kafarat. Ya, makanya ini juga salah satu stressing atau perhatian agar kita tidak main-main dengan sumpah. Karena ada sebagian orang yang terkadang ya begitu mudah untuk bersumpah. Kembali di situ juga menggunakan lafaz asyam, fasyamu thalathati ayyam. Kemudian di dalam surat Al-Mujadilah ayat 4 juga kembali disinggung lafaz siyam. Faman lam yajid fasyamu syahraini mutatabi'aini min qabli ayyatamassa. Ketika menyinggung tentang suami istri yang mengatakan zihar kepada istrinya, suami yang mengatakan zihar kepada istrinya. Nah, ini adalah lafaz siyam yang disinggung Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Yang nanti kalau kita perhatikan nanti akan sampai pada satu kesimpulan yang ternyata berbeda dengan penggunaan lafaz as-saum di dalam Al-Qur'an. Nah, mari kita lihat, bandingkan dulu dengan lafaz as-saum. Ya.
ketika as-saum, ya, kan sering siam saum itu sering diartikan sama. Tetapi ketika kita merujuk kepada Al-Quran, mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, ternyata madlul dari lafadz as-siam dan as-saum itu ternyata berbeda. Di dalam Al-Quran, lafadz as-saum itu hanya disebut satu kali di dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Maryam ayat 26. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nazartu lirrahmani sauman." Nah, kata sauman, "falan ukallimal yauma insiya." Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah sesungguhnya aku telah bernazar puasa untuk Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Pemurah. Nah, sauman, kata sauman di sini para ulama tafsir, ya, bahkan tidak ada satupun yang berbeda. Di situ adalah maknanya, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Ya, jadi sauman di situ adalah al-imsak, ya, al-man'u, al-kaf wal man'u, yang diartikan kata Imam Al-Qurtubi sebagai kusida, yang dimaksud di situ adalah dia menahan diri untuk tidak bicara. Menahan diri untuk tidak bicara. Nah, dari penelusuran pendapat para ulama tafsir, kita rujuk referensi tafsir dalam laun, warna, dan metode apapun, ternyata kita dapat satu kesimpulan, hampir semua, bukan hampir, semua lafadz siam, 8 lafadz siam pada 8 ayat tadi, itu menggunakan lafadz siam itu adalah untuk makna terminologis, untuk makna istilah, yaitu yang sering kita, ya, fahami dan kita dengarkan, dan hari ini sampai nanti akhir bulan kita praktekkan, yaitu yang dikenal dengan puasa. Puasa yaitu dengan menahan dari makan, minum, dan syahwat sejak mulai dari maghrib, dari subuh hingga maghrib. Itu lafadz apa? Lafadz asyam, lafadz asyam. Maaf kok loncat. Jadi itu makna terminologis siam. Semua begitu. Makanya ayat-ayat tadi kita lihat siam di situ adalah maknanya adalah makna puasa seperti yang kita pahami dan kita praktekkan hari ini. Yaitu tidak makan, tidak minum, dan menahan diri dari syahwat dari mulai subuh hingga maghrib. Itu semua penggunaan lafadz siam di dalam Al-Quran itu semuanya diartikan sebagai makna istilahi atau at-ta'rif al-istilahi juga. Dan berbeda dengan as-saum, begitu kita membaca as-saum seperti dalam ayat tadi, itu digunakan untuk makna lughawi. Jadi makna saum di situ tidak sama dengan apa? Dengan as-siyam secara istilahi. Tapi sering digunakan makna saum di situ adalah untuk makna etimologis secara bahasa yang diartikan menahan diri. Tapi pada tafsir ayat tadi adalah menahan diri dari ucapan. Menahan diri dari ucapan. Pada loncat-loncat. Oh, kok nggak muncul. Nah, ini saya kutip diantaranya ada pendapat, kok nggak muncul di tampilan. Pendapat dari Imam, ya, Imam Al-Qurtubi yang menyampaikan bahwa kusida bisaum, ungkapan dari ayat apa surat Maryam tadi adalah maksudnya adalah dimaksud adalah al-kaf, ya, anil kalam, yaitu tidak berbicara dengan orang lain. Yaitu Imam Qurtubi menyampaikan bahwa menafsirkan ayat tadi itu dimaksud dengan as-saum di dalam surat Maryam ayat 26 adalah menahan diri dari bicara. Menahan diri dari bicara dengan siapapun. Nah, tapi terlepas makna siam dengan saum ini, kalau kemudian kita
kaitkan dengan hakikat puasa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menghantarkan kepada goal takwa yang kemudian disupport dengan hadis-hadis Nabi yang nanti mungkin dijelaskan oleh Ustaz Khairul Mustafirin juga, itu kita dapatkan ternyata keduanya harus diwujudkan dalam melaksanakan ibadah puasa yang nantinya benar-benar menghantarkan kepada takwa. Makanya kata saum puasa itu juga menahan diri. Selain menahan diri dari makan dan minum dan syahwat dari sejak subuh hingga maghrib, ternyata puasa yang benar, yang betul-betul seperti dijanjikan dalam hadis ghufira lahu ma taqaddam min dzambi adalah puasa yang mampu menahan diri seluruh anggota tubuh juga. Nah, sehingga dengan demikian ada titik temu antara makna asyam dengan as-saum. Inilah mengapa kemudian kata asyam dan as-saum dalam penggunaan sehari-hari sering digunakan secara bersamaan, secara sama maknanya. Tetapi kalau ditelisik lebih mendalam dalam perspektif Al-Quran, maka ada perbedaan yang seperti itu. Nah, karena itulah maka dalam mempraktekkan siam, ya, siam yang dua-duanya dari akar kata yang sama soma, itu tidak cukup hanya sebatas menahan dari makan dan minum dan syahwat semata. Makanya sampai ada hadis sahih, ya hadis sahih, fa idza kana yaumu saumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab. Maka pada saat kita menjalankan ibadah puasa ini, kita tidak cukup hanya menahan dari makan minum, tapi harus dibersamai dengan fala yarfuth, tidak bicara hal-hal yang jorok, yang kotor, ya, menjaga lisan dari hoax, dari dusta, wala yaskhab, yaskhab itu tidak teriak-teriak yang tidak perlu, perilaku-perilaku yang bisa menodai kesempurnaan puasa. Bahkan sampai ada juknisnya. Apa kata Nabi? Fa in sabau ahadun. Terkadang dalam menjalankan puasa kita mampu menahan, tapi interaksi kita dengan orang lain terkadang ada yang memprovokasi, ada yang memanas-manasi. Maka jika ada yang memanas-manasi, memprovokasi, ya, mengadu domba atau dengan mengajak berantem, mengajak tawuran, kita lihat beberapa kejadian di bulan Ramadan ini ada anak-anak muda yang justru tawuran pada saat sahur, ya sangat ya, menyedihkan. Kemudian atau ngajak berperang, apa kata Nabi? Fakul inni shaim. Ada riwayat fakul inni mru'un shaim. Katakan sesungguhnya aku sedang puasa. Nah, ini ketemu dengan makna saum tadi yang memiliki makna al-kaf wal man'u sebagaimana secara bahasa. Jadi dalam menjalankan ibadah puasa yang sempurna harus dipadukan antara pengertian secara etimologis dengan terminologis. Maka Nabi mengatakan kalau ada yang memprovokasi, manas-manasi, katakan aku sedang puasa. Tanpa ada embel-embel. Kalau mau nanti tanggal 10 Syawal ketemu di depan pintu gerbang FDI. Tak usah. Itu apa namanya? Nggak perlu ada tambahan embel-embel. Itu berarti apa? Masih tidak bisa menahan amarah. Atau seperti ya, sekarang ini kan era WA. Ya, era WA, kita lihat ada sebagian suami istri baca WA bareng-bareng. Saat puasa begini, ada suaminya dapat WA, bikin panas, dibaca oleh istrinya. Ah itu, Pak, itu kenapa diem aja itu? Nggak dibalas WA-nya. Kata suaminya, nanti setelah buka puasa. Nggih, sami mawon itu juga. Jadi ini harus dipadukan. Saudara sekalian, hafizakumullah. Nah, pada bagian lain yang juga harus kita hadirkan dalam menelaah ayat puasa. Ya, ayat puasa. Jadi tadi dalam konteks makna dan makna asyam dengan as-saum dengan madlulnya tadi kita sampaikan seperti itu. Dan itu semua ulama tafsir seperti itu. Nah, ada satu poin bagian penting juga yang harus kita pahami ketika kita menelaah dan menafsirkan dan mentadabburi ayat-ayat puasa adalah bagaimana
puasa kita menghadirkan takwa. Karena memang itulah tujuan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita puasa. Dari tadabbur telaah terhadap beragam pendapat ulama tafsir dan tadabbur kita terhadap 5 ayat tentang kewajiban puasa Ramadan dan adab serta hukum-hukum yang terkait dengannya, ada durus yang luar biasa yang penting untuk kita pahami, dan kemudian dari sini kita berusaha untuk memaksimalkan di sisa-sisa hari Ramadan yang tinggal 6 hari atau 7 hari ini, sehingga kita benar-benar bisa menghadirkan hakikat puasa. Pertama adalah tentang hilang, hilang gitu. Tentang tujuan, ya. Tentang tujuan puasa Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Maaf, kok tidak bisa tampil, tapi saya nggak apa saya sampaikan. Pertama, yaitu tujuan dan goal puasa adalah la'allakum tattaqun. Coba kita perhatikan redaksi la'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa. Apa supaya kita bertakwa? Supaya kita menjadi the best. Supaya kita menjadi dosen yang the best, bahasa yang the best, kepala keluarga yang the best, pimpinan yang the best, ya, masyarakat yang the best. Jadi ini sesungguhnya luar biasa, ya, tujuan dari puasa ini. Allah inginkan dengan puasa ini agar kita semuanya menjadi the best. Karena memang tidak ada yang melebihi kemuliaan orang bertakwa. Apakah ada? Tidak ada. Gelar, jabatan, kekayaan, itu nggak ada yang bisa mengalahkan orang bertakwa. Karena Allah sendiri yang menyampaikan, inna akramakum indallahi atqakum. Nah, inilah juga yang kemudian menjadikan kita semangat melaksanakan ibadah yang berat ini. Bahkan tidak hanya puasanya saja, sampai pola hidup kita pun juga terbentuk, berubah menjadi positif. Seperti begitu ringan, mudah kita untuk bangun sebelum subuh. Untuk kita menghidupkan sunnah sahur. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Ringan. Coba di luar puasa. Bangun sebelum subuh, berat apa ringan? Berat. Berat. Saudara sekalian, di bulan Ramadan ini, kalau seseorang tidur, kemudian tiba-tiba dengar suara azan, bangun tiba-tiba dengar azan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka dia merasa kepagian apa kesiangan? Pasti merasa kesiangan. Karena berarti lewat sahur. Ini luar biasa, membentuk satu semangat yang luar biasa, sehingga mayoritas bangun sebelum subuh, ringan. Kemudian ada lagi yang berubah. Sekarang ini, di bulan Ramadan ini, kita menunggu azan atau azan menunggu kita. Ada fenomena hampir semuanya kita menunggu azan. Belum maghrib juga nanya-nanya azan, kapan azan. Ini kan juga luar biasa. Di luar Ramadan, azan sudah berkumandang, jamaahnya belum merespon, belum ada jamaah. Sekarang, Masya Allah, orang sebelum Isya, bapak-bapak, ibu-ibu, masjid musola sudah mulai surau, mulai ramai. Nah, ini luar biasa. Ya inilah yang kemudian menyemangat, motivasi seorang kemudian semangat untuk menjalankan ibadah ini. Karena Allah tetap untuk menjadi the best. Dan ujungnya the best tadi, seperti saya sampaikan di awal, surga. Ya, karena uiddat lil muttaqin. Yang kedua, ya, adalah redaksi la'allakum tattaqun yang sama. Kita lihat menggunakan fi'il mudhari'. La'allakum tattaqun. Ya. Dalam tafsir lughawi, beberapa ulama tafsir itu menyampaikan, dan sering kita juga belajar bahasa, bahwa fi'il mudhari' itu memiliki faedah tufid at-tajdid wal istimrar, yaitu memiliki faedah kontinuitas dan berkesinambungan, kontinu dan berkesinambungan. Nah, ini juga harus menjadi pedoman dan panduan kita untuk kita pahami. Itu artinya bahwa
keberhasilan orang yang puasa itu tidak ditandai dengan berakhirnya Ramadan. Karena sebentar lagi kan selesai Ramadan ini. Tapi sesungguhnya yang diinginkan Allah ketika takwa ini dibahasakan dengan fi'il mudhari, kita bisa tangkap ada pesan message penting bahwa keberhasilan orang yang berpuasa itu ditandai dengan kesinambungan, menjaga harmonisasi hubungan dengan Allah pasca Ramadan, yaitu 11 bulan ke depan. Maka takwa tadi itu sebagai zat, wa tazawwadu fa inna khair zat takwa. Kalau puasa Ramadannya berhasil, maka dia telah mendapatkan satu bekal energi positif yang dahsyat sehingga dia bisa mengarungi perjalanan kehidupannya 11 bulan ke depan senantiasa dalam lindungan Allah, dalam balutan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, urusannya dimudahkan, Allah curahkan rahmat, dan itulah tentu bagian dari kebahagiaan orang yang puasa. Belum lagi nanti di akhirat menunggu kebahagiaan yang kedua. Farhatun inda liqa'i rabbih, kata Nabi, kebahagiaan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang bisa kita tangkap. Dan terakhir ya, terakhir di antara yang bisa kita tangkap adalah pada 5 ayat puasa tadi 183, 187 itu pada ayat pertama dan terakhir coba kita perhatikan sama-sama diakhiri dengan takwa. Sama-sama diakhiri dengan takwa. Tapi ada yang beda. Bedanya ayat pertama menggunakan lafaz la'allakum tattaqun. Khitabnya adalah kepada antum supaya kalian bertakwa. Tapi pada ayat terakhir 187 meskipun sama-sama takwa itu menggunakan la'allahum yattaqun supaya mereka bertakwa. Apa artinya ini? Ini artinya memberikan pelajaran penting kepada kita bahwa puasa yang hakiki dan sejati bukan hanya menahan diri dari makan, minum, syahwat semata, melainkan puasa yang mampu membangun ketakwaan individual dan ketakwaan sosial. Karena ada sebagian orang yang melaksanakan ibadahnya hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Bagian dari rutinitas tahunan. Sehingga tidak bermakna dan tidak memiliki pengaruh positif dalam kehidupannya. Sehingga kehidupannya Ramadan dengan di luar Ramadan sama saja. Ya. Puasa ini seakan hanya menunda waktu makan dan minumnya saja. Qiyam Ramadan juga, ya, tarawih dan seterusnya itu hanya sekedar menunda waktu tidurnya saja. Makanya kan ada hadis sahih, rubba sha'imin laisa lahu min siyami illal ju'. Berapa banyak orang puasa tapi dia tidak mendapatkan pahala kecuali rasa lapar saja. Wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyami illa sahar. Dan berapa banyak orang yang qiyam Ramadan, tarawih dan seterusnya tapi dia tidak mendapatkan pahala itu. Tapi yang ia dapatkan hanya sekedar menunda waktu tidurnya, begadang. Maka ini yang harus kita perhatikan. Jadi la'allakum tattaqun wa la'allahum yattaqun. Jadi bagaimana puasa ini mampu membentuk kita yang puasa bertakwa, tapi pada saat yang sama mereka, orang-orang sekeliling kita, keluarga kita, kawan-kawan kita, tetangga kita, masyarakat kita, itu juga merasakan aroma takwa itu. Merasakan nilai-nilai takwa itu membumi dalam kehidupan. Kita bisa bayangkan kalau dari mulai pucuk pimpinan negeri ini sampai rakyat menghadirkan makna puasa yang hakiki seperti ini. La'allakum tattaqun, la'allam yattaqun. Maka tentu pasti kehidupan bangsa dan negara pasca Ramadan pasti akan lebih baik. Dan begitulah Allah Subhanahu wa taala inginkan dalam penunaian beragam ibadah termasuk puasa ini. Makanya di dalam surat Al-Hajj Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kalian, sujudlah kalian, beribadahlah kepada Rabb kalian, Tuhan kalian. Rukuk kita, sujud kita, dan semua ibadah makhluk kita, salat, puasa, semuanya itu
hendaknya mampu memberikan pengaruh positif. Waf'al khair. Kata para ulama tafsir, waf'al khair ay fa'il khair. Menjadikan pelaku ibadah madhah tadi itu menjadi fa'il khair. Orang-orang yang semangat melakukan kebaikan dan kebajikan. Dan kalau orang yang puasa di bulan Ramadan ini, seluruh anak bangsa ini puasa, kaum muslimin di seluruh dunia puasa, dan kemudian betul-betul menghadirkan makna hakiki puasa ini, la'allakum tattaqun, la'allam yattaqun, fa'il khair. Maka apa kata Allah? Waf'al khaira la'allakum tuflihun. Maka akan lahir, akan terwujud al-falah, kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang hakiki. Di dunia tentu saja juga di akhirat. Maka saya tutup dengan sebuah hadis ya, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang bagaimana menghadirkan puasa yang hakiki, yang harus memiliki dampak sosial positif bagi kehidupan, sehingga jangan sampai ada orang puasa, pasangannya merasa tidak bahagia. Puasa, orang tuanya tidak merasakan kebahagiaan. Nggak ada itu aroma takwa pada orang anaknya. Puasa tidak dirasakan tetangganya aroma takwa. Maka Nabi SAW menyampaikan dalam sebuah hadis, hadis ini disahkan oleh banyak para ulama, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, juga diriwayatkan Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak al-Sahihain. Suatu ketika Nabi dilapori tentang seorang perempuan. Hadisnya tentang fulana, perempuan, tetapi sesungguhnya berlaku juga untuk kita semua yang laki-laki. Apa? Ya Rasulullah, fulana, seorang perempuan, tasumun nahar, rajin puasa siang hari. Tidak hanya yang puasa Ramadan saja, tambah dengan sunnah-sunnahnya dilaksanakan. Wa taqumul lail, rajin qiyamul lail, tahajud. Wa tatasaddaq, rajin bersedekah. Tapi ya Rasulullah, tusi ujirona. Tapi dia suka menyakiti tetangganya. Menyakiti orang lain. Apakah dengan ucapan verbal, atau dengan komentar, atau dengan perbuatan. Karena sekarang menyakiti orang dengan ucapan itu ada dua. Ada yang lisanun mantuk, lesan verbal terucap. Ada juga yang lisanun maktub, lesan yang tertulis. Melalui komentar, kita hidup di medsos. Kadang-kadang ada orang bicara nggak bisa. Tapi kalau sudah komentar di medsos, Masya Allah, luar biasa. Banyak sekali orang tersakiti, seluruh kebun binatang keluar. Nah ini juga harus dijaga hati-hati. Fitnah, hoax, dan dusta dan seterusnya. Melalui medsos ini banyak sekali orang yang tersakiti, bikin heboh, bom, dusta, dan seterusnya. Nah, apa kata Nabi? Nabi menjawab, la khaira fiyah. Kalau ada orang seperti ini, nggak ada kebaikannya. Bal hiya finnar. Bahkan dia pantas masuk neraka. Na'udzubillah. Coba bayangkan, sudah puasa, sudah tahajud. Kalau orang kalau rajin puasa sunnah, ya pasti Ramadan tidak akan ketinggalan. Sudah rajin bersedekah. Tapi ternyata ibadah-ibadahnya itu tidak memberikan efek positif. Dia tidak mampu membangun ketakwaan individual dan sosial. Sehingga ternyata puasa itu hanya sekedar rutinitas tanpa makna, karena dia puasa ternyata perbuatannya, ucapannya menyakiti banyak orang, dan akhirnya ternyata tidak membawa kebahagiaan. Bahkan naudzubillah, ternyata oleh Nabi membawa ke neraka. Naudzubillah, disampaikan Nabi bal hiya finnar. Semoga puasa yang kita jalani pada saat ini diterima Allah Subhanahu wa taala, dan Allah membantu menolong kita untuk bisa menghadirkan makna-makna hakiki puasa dengan memadukan antara madlul al-lughawi dengan madlul al-istilahi, dan mudah-mudahan puasa ini menjadi bekal tambahan energi positif bagi perjalanan kehidupan kita, sehingga dalam studi kita, dalam mengajarkan ilmu-ilmu kita, dalam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan sosial, mudah-mudahan memberikan pengaruh yang positif, menjadikan kita semuanya the best. Dan mudah-mudahan kalau itu diwujudkan, insya Allah kita tidak lama lagi akan melihat Indonesia pun juga akan menjadi lebih baik lagi. Dan bukan hal yang mustahil ketika semua anak bangsa ini berpuasa dengan menghadirkan makna puasa yang hakiki, maka insya Allah akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.
Baik, saya mulai dengan pantun, saya tutup dengan pantun. Bang Taufik menjahit kopiah. Cakep. 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 Kopiah dijahit dengan belutru yang utuh. Masya Allah. Cakep. Ustaz. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Wabarakatuh. warahmatullahi Ubur-uburnya wabarakatuh. enggak ada, Sat. Tepuk tangannya, boleh tepuk tangannya guys. Enggak ada Untuk ubur-uburnya. penonton Ya, pertama. Ubur-ubur kan spesialis kan imam. Ubur-ubur ikan lele. Sudah Oke, terima kasih kepada dosen kita, ya, kepada guru kita, Ustadz Khusairi atas penyampaian ilmunya, yang dimana bisa kita ambil highlight sedikit tentang perbedaan kata siam dan saum, yang dimana mungkin satu akar kata namun beda secara apa ya, secara pemaknaannya, dimana siam itu dalam segi istilahnya, ya, dan saum itu dalam segi harfiahnya ataupun logowinya. Oke, mungkin nanti akan ada sesi pertanyaan. Kita lanjut dulu ke pemateri kedua kita pada uh, UMKM Ustadz Muhammad Khairul Mustaghfirin. Ustadzuna Kiram, Fadl. Ustadz. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kedengaran ya? Oke. Eh, izin share ini dulu ya materinya. Udah lihat belum ya ininya? Materinya ya, PPT. belum Ustaz. Belum. Sebentar. Udah ya? belum, Sat. Baru foldernya kelihatan. Di folder nih. Kayaknya antum buka Oh, dulu deh. Buka dulu dibuka baru dulu. nanti share ya. Atau bisa dibantu Pak Imam? Saya kirim kirim ke itu. Tinggal dibuka aja itu PowerPoint-nya. Nanti muncul, Kak. Ya, diklik Pak Mustafirin. Ya, Diklik di file yang mau dibuka. Ada yang Ini ada sudah yang ada ini lihat ya, ya. Pak. Udah ya. ada, udah nampak di screen ini. Belum bisa juga Atau ya. Dokter Mus buka dulu sebelum di-share coba. Oh ya, dibuka dulu ya. Oke. Orang hadis emang agak lama kalau soal sermon ini. Kan Dulu. dipastikan dulu riwayatnya ya, baru dia mau share. Aduh, Nah, masalahnya dia yang nulis, masa dia enggak? mana ini? Mungkin dari hostnya atau Sofi bisa bantu Udah share belum? screen. Belum juga. Sudah Ustadz. Udah. Nah, Sudah, sudah. Oke. Baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati Ibu Dekan Fakultas Dirasat Islamiyah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ibu Dr. Yuliasin, para pimpinan, para wakil dekan, eh, Kaprodi dan Sekprodi, juga seluruh keluarga besar ya, keluarga besar FTI yang saya hormati. Mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu. Kalau saya sebutkan nanti cuman absen doang jadinya. Ubur-ubur ikan lele. Cakep, Le. Cakep. Cakep. Jangan tidur ya, Bule. Bule Aida ini kalau orang Jawa, kalau Pak Kabak paham lah nih bule nih. Oke, baik saudara-saudara sekalian. Tadi kita sudah dengar Pak dari narasumber kita yang pertama, Ustadz Dr. Ahmad Kusyairi, ya, dan saya rasakan tadi sebenarnya sudah apa ya, kita sudah eh, eh, mengarungi samudra yang dalam, jadi seperti di lautan yang sudah apa ya, banyak garamnya, jadi sudah asin ya, tidak perlu digarmin lagi gitu. Tapi eh, untuk melengkapi perspektif dari Al-Quran tadi kita sempurnakan dengan As-Sunnah. Karena Quran dan Sunnah seiring sejalan, Sunnah menjadi eh, apa ya, kembarannya Al-Quran, jadi menjadi paket yang tidak bisa terpisah. Nah, mungkin saya langsung ke ininya aja nanti apa, ke substansi saja. Jadi mungkin Pak dari Ustaz Dr. Syairi sudah banyak menguraikan tentang linguistiknya, tentang kebahasaannya dan juga pemaknaan bagaimana efek puasa untuk kehidupan sosial kita dan individual kita. Nah, saya ingin mencoba ya, nggak usah lama-lama, 10 menit aja karena ini sudah sebentar lagi sudah jam 1 kurang 2 jam. Jadi langsung tancap gas gigi 4 aja nih. Eh, dalam tulisan saya ini sebenarnya saya ambil banyak dari keterangan Sahih Bukhari kontemporer yang dikarang oleh Profesor Dr. Ahmad Umar Hashim ya, yaitu Faidul Bari fi Syarhi Sahihil Bukhari, dan juga eh, Syarah Sahih Muslim modern, yaitu Fathul Mun'im fi Syarhi Sahih Muslim karya Profesor Dr. Musa Sahin Lasin. Dari pembacaan yang saya baca itu eh, terkait dengan hadis-hadis yang bicara tentang puasa dan tujuan disyariatkannya puasa, itu kita dapat ngambil poin besar bahwa tujuan, target, dan target yang ingin disasar oleh agama ini untuk puasa adalah bahwa puasa sebagai benteng, sebagai perisai. Ya, jadi saya berikan di sini headline-nya, puasa adalah perisai atau sebagai tameng ya, atau filter, atau kalau mobil ya remnya. Kalau bisa bayangkan mobil remnya blong itu seperti apa ya, kecelakaan banyak terjadi karena rem blong. Nah, atau ada remnya tapi nggak berfungsi gitu ya. Ada orang berpuasa tapi tidak berfungsi puasanya itu dengan baik ya, seperti tadi yang sudah digambarkan oleh Ustadz Kusairi itu. Ya, jadi nggak ngefek ya. Ya biasa aja, hanya pindah jadwal makan, jadwal tidur gitu saja. Rutinitas. Jadi banyak orang yang berpuasa tapi terjebak pada formalitas, terjebak pada eh, sesuatu yang sifatnya ritual tapi tanpa dengan hal-hal yang substansial. Sibuk dengan seremoni, lupa substansi. Tidak mengejar makna, ya, tapi sibuk dengan agenda dan acara.
itu karena tidak memaknai dengan baik. Makanya ini memang judul ini begitu urgent untuk kita bahas, memang untuk mencari tujuan dan makna yang hakiki eh, yang terdapat di dalam puasa ini. Ini ayat ini yang sering, ya ini ayat yang paling populer ya di bulan puasa ini. Ya, imam bacanya ini lagi gitu ya. Salat subuh baca ini lagi, ya. Salat maghrib baca ini lagi, tarawih baca ini lagi. Jadi ini ayat ini betul-betul ya, ya laris manis ini ya untuk ini ya kita nggak. Jadi telinga kita sudah nggak asing ya di atau Al-Baqarah 183 ini yang sudah tadi disampaikan, dikupas habis sama Dr. Kusyairi, jadi saya jadi bingung gitu. Wah, ini apa lagi yang saya bahas nih? Ya, ya oke, untuk menyempurnakan saja ya. Jadi saya mengulang lagi bahwa la'allakum tattaqun itu pesan ilahinya adalah ya puasa itu sebuah pengendalian. Kuncinya dan passwordnya adalah penyucian jiwa dan pembersihan raga. Itu di surat Taubat Allah berfirman, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang eh, suka rajin taubat, ya begitu merasa dirinya banyak salah dan dosa, segera bertaubat kepada Allah. Taubat yaitu horizontalnya, kemudian vertikalnya, horizontalnya, hablum minanasnya juga ya dia perbaiki, dan di samping itu raganya ketika kotor dan najis juga dia bersihkan. Jadi bersih jiwa dan raga. Suci jiwanya, bersih raganya. Ini menjadi apa namanya esensi dari puasa. Oke, langsung aja ke hadis. Sudah di dalam ayat tentang zakat, ya baik zakat fitrah, zakat mal itu di At-Taubat 103 itu ya jelas banget tuh. Khudh min amwalim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Ya, ini kata kuncinya adalah lagi-lagi bahwa zakat fitrah termasuk puasa ini adalah tidak lain, tidak bukan kecuali membentuk pribadi yang bertakwa. Nah, pribadi bertakwa ini yang diterjemahkan dengan tazkiyah. Ya, tazkiyah atau tarbiyah ruhiyah. Kalau Ahmad Said Hawa itu bukan tasawuf tapi tarbiyah ruhiyah. Ya, kalau ulama tasawuf, misalnya Imam Al-Qushairi dalam kitab Isyarah Qushairiyah, ya apa namanya tazkiyah ruhiyah dan seterusnya. Sama di substansinya bagaimana mensucikan jiwa kita dari kotoran-kotoran dan noda-noda apa namanya kemaksiatan dan dosa. Nah, ini hadis yang menjadi pokok, yakni hadis sulbab atau hadis kunci di dalam memaknai puasa. Ya, ini hadis ini muttafaqun alaih, tapi ini redaksi yang saya ambil di Muslim. Jadi Sahih Bukhari juga ada. Kalau redaksi Sahih Muslimnya seperti ini, langsung dari Abu Hurairah, qala Rasulullah SAW, qala Allahu Azza wa Jalla, ini hadis qudsi ya. Kullu amal ibni Adam lahu illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bih. Wa siyamu junnatun fa idza kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfus yaumaidin wa la yashab fa in sabahu ahadun falyakul inni sha'im. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu famis sami adyamu indallahi yaumal qiyamah min rihil misk. Nah, artinya ya saya kira ini nggak tahu ada dari yang mungkin background bukan apa pendidikan agama barangkali ya ini mungkin kita perlu artikan, tapi kalau yang saya kira dominasi mayoritas kita dari UIN ya artinya nggak asing lah dengan bahasa Arab ini ya. Jadi setiap amalan manusia untuknya, tadi sudah disinggung Ustadz Kusyairi. Jadi apa sih yang kemudian menjadi distingsi dari puasa ini? Kenapa puasa setiap amalan manusia, sholat, zakat, haji, umroh, atau yang lain, zikir, segala macam itu untuknya, untuk orang tersebut yang bersangkutan. Kecuali puasa. Kalau puasa ini memang beda, dia untukku, kata Allah. Yang aku sendiri yang akan membalasnya secara langsung, bukan lewat malaikat.
puasa adalah perisai benteng. Jika kalian berpuasa dan seterusnya, jangan menghina. Nah, ini kan perilaku, jadi puasa perilaku. Ya, jadi mulutnya berpuasa, matanya berpuasa, telinganya berpuasa, dan semua anggota badannya ikut berpuasa, pikirannya berpuasa, dan hati bahkan itu level puasanya para nabi, puasa hati. Ya, hatinya pun ikut berpuasa. Jika kalian berpuasa maka janganlah menghina dan seterusnya. Apabila ada orang yang memancing emosi, tadi katakan aku sedang berpuasa gitu. Ya, ini bukan berarti kemudian logika terbaliknya kalau nggak puasa berarti kita boleh menghina dan berantem. Tidak begitu. Tadi udah disampaikan sama Ustaz Kusairin. Ada yang lucu juga. "Ah, ini sorry ya bro, saya lagi puasa. Kalau mau berantem ntar aja, ntar malam gitu, habis buka." Ini sebenarnya ada istilah apa lil bayan, bukan untuk jadi bukan pengikat ya, bukan, ini hanya ziyadatul bayan, hanya keterangan tambahan yang tidak berpengaruh. Artinya baik puasa nggak puasa sebenarnya yang namanya menghina atau berkelahi itu ya sesuatu yang negatif dan dilarang gitu, kapanpun itu, dimanapun, siapapun gitu, mau setelah nggak puasa, puasa, tapi di puasa tentu lebih gitu, itu mempunyai makna seperti itu kira-kira. Oke, demi Allah sungguh bau mulut orang yang berpuasa menurut Allah itu lebih wangi daripada minyak kasturi. Ah, ini menarik ya, ada poin yang pertama tentang tadi di sini saya kemudian saya itu ada sumber hadisnya ya. Kemudian kita langsung ke keterangan hadis, saya ambil dari Fathul Bari, dan Profesor Dr. Ahmad Umar Hasim itu beliau ngambil dari Fathul Bari sebenarnya banyaknya. Ada apa dari hadis di atas itu bisa kita mengambil beberapa poin. Bahwa, pertama, bahwa memang dari kata saum junnatun sebagai benteng, filter, sortir, ya. Jadi puasa ini menjadi daya sortir, potensi untuk mengendalikan diri, pengaman dari hal-hal yang negatif, menjaga puasa, etika dan adab puasa. Allah itu membalas langsung tadi. Oke, bukan hanya tidak makan dan tidak minum, itu mungkin gampang ya, anak kecil pun bisa nggak makan nggak minum. Tapi kalau apakah bisa kita menahan untuk tidak berkomentar yang menyinggung perasaan orang lain. Nah, itu kita timbang-timbang dulu apakah ujaran kita ini kemudian bisa membuat orang lain menjadi ini dan seterusnya. Itu yang eh, puasa dalam makna seperti ini yang sulit ya. Mungkin eh, ya tentu butuh terapi dan latihan-latihan terus-menerus ya. Kebahagiaan orang yang berusaha, bau mulutnya saja wangi. Tapi ingat bahwa ini ada kata-kata sering ketika kami ngaji waktu itu dengan Profesor Dr. Syali Jum'ah di Al-Azhar, di Masjid Al-Azhar waktu itu 2005-2006, di Masjid Al-Azhar beliau ngajar Sahih Bukhari habis subuh. Itu beliau mengatakan ada yang al-haisiyah mu'tabarah, artinya ada keterangan yang mengikat. Contohnya di dalam hadis tadi Rasul menggunakan narasi eh, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi Allah. La huluf bisa la huluf, bisa la huluf ya, bisa pakai dhammah, nya bisa pakai fathah. La huluf atau la huluf famis shaim, sungguh bau mulutnya. Tapi kan ada menurut siapa dulu gitu kan, bukan menurut kita, bukan menurut manusia, tapi kan di situ la huluf famis shaim indallah, menurut Allah. Kalau menurut manusia kan tetap bau gitu. Jadi ini penilaian Allah dengan penilaian manusia itu berbeda. Kalau Allah itu nggak melihat kepada penampilan kita, ya kan? Gitu. Kalau kalau kita kan gimana biar keren gitu kan? Ya kadang-kadang dibungkus gitu apa namanya HP yang paling baru, tapi nggak ada pulsanya, miskola darotin terus miskola darotin sekolah darotin lagi. Ya karena nggak ada pulsanya gitu lah, menang kerennya gitu lah. Nah, itu kalau Allah tidak melihat kepada tampang kita, tapi kan jelas hadisnya innallaha la yanzuru ila atsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa taqwakum. Jadi Allah itu tidak sejatinya tidak melihat pada paras kita, fisik kita gitu ya, ya. Tapi yang dilihat oleh Allah adalah amalan kita dan ketakwaan kita. Gitu. Jadi bau mulut di sini itu menurut Allah bukan menurut kita. Menurut manusia tetap bau. Jadi kita harus memposisikan diri bahwa mentang-mentang ini hadisnya katanya bau mulutnya apa, lebih wangi orang yang berpuasa siang-siang jam 2 siang gitu aja. Panas lagi, mana sahurnya pakai pete sama jengkol, ya kan? Keluar rumah ngajakin ngobrol sama tetangganya. Bahkan pas disinggung, baunya kagak enak, nggak sikat gigi ya. Iya,
Loh, nah, loh kan bau mulutnya orang berpuasa wangi. Wangi di sisi Allah, bukan wangi di sisi kita. Gitu, gitu, segitu ya. Itu perlu kehati-hatian juga nih dalam memahami hadis. Jadi ada indallahnya seperti inna dina indallah gitu. Sesungguhnya agama yang paling benar menurut Allah gitu. Kalau menurut manusia bisa jadi pluralisme gitu kan, semua agama sama, itu menurut manusia. Tapi kalau indallah Islam, inna dina indallahil Islam. Di ayat lain ya, wa may yabtaghi ghaira islami dinan fala yuqbala indallah. Jadi sekali lagi bahwa indallah ini menurut Allah itu menjadi pertimbangan dalam memahami hadis seperti ini. Oke ya, ini yang menjadi masalah yang kedua adalah ini interpretasinya. Kalau statusnya jelas Sahih Bukhari Muslim itu udah nggak diragukan statusnya sahih ya. Cuma persoalan interpretasinya saja, pemahamannya bagaimana. Ini ada terjadi eh, puasa bagiku kata Allah. Kalau yang selain puasa itu baginya, lah bukannya semua ibadah itu bagi Allah. Sholat bagi Allah, semua juga untuk Allah gitu. Kenapa puasa Rasul kemudian dalam hadis kursi ini mengatakan seperti itu? Nah, ini yang menjadi apa dasar sebab bagi ulama berbeda pendapat. Ada beberapa pendapat yang disinggung oleh Profesor Dr. Umar Hashim dalam Faidul Bari kitabnya ini. Ada 5. Pertama, beliau mengatakan bahwa puasa itu sangat private. Itu kalau nggak ngomong tuh ya nggak ketahuan. Kalau saya nggak puasa, kita ngomong aja masih orang nggak belum percaya. Tapi kalau dia minum gitu depan, nggak baru. Tapi kalau haji kan semua orang tahu, satu kampung tahu kan Walimatus Safar gitu. Ya kan mau umroh Walimatus Safar ya di medsos gitu ya. Ustaz Daud mau Ustaz Hidayatullah ya. eh, Selamat umroh makbulah. Insya Allah ditunggu hadiahnya. Itu satu grup tahu semua gitu kan, oh umroh nih gitu kan, gitu. Nah, jadi itu. Tapi kalau puasa ini kan private gitu, nggak ada yang tahu. Ya, siapa tahu mungkin ini karena apalagi online kayak gini gitu, taunya di kamar gitu ada jus gitu dia minum gitu kan. Ya. Dan apa namanya nggak lupa gitu. Ya itu kan misal bisa, ya kita nggak tahu kan, itu makanya sangat private. Itu menjadi alasan kenapa itu langsung Allah yang akan menanganinya pahalanya. Yang kedua, selain puasa berpeluang ria itu sama ya. Kemudian yang ketiga, tidak disembah dengan puasa kecuali Allah. Jadi tidak ada Tuhan yang disembah dengan puasa kecuali Allah. Kalau yang lain tuh ada yang disembah dengan sembahyang, dengan sholat gitu. Ya, jadi ini tidak disembah la yuta'abbad ya ilahun eh, apa namanya bisiam ilallah kecuali Allah. Tidak makan, tidak minum itu kan sifat Allah. Salah satu apa tidak makan dan tidak minum itu di antara beberapa sifat Allah. Allah kan lam yalid wa lam yulad, tidak melahirkan, tidak lihat, tidak dilahirkan dan seterusnya. Dan tidak makan, tidak minum. Oke, hanya Allah yang tahu porsi pahala dan kualitas puasanya. Itu yang beberapa pendapat. Oke, langsung aja ini tadi sudah disinggung juga hadis ini ada 2 yang saya cantumkan di sini. Ini di Sahih Bukhari ya hadis 1804 dari Abu Hurairah Rasul bersabda udah man lam yada qaula zuri wal amal bih falaisa lillahi hajatun fi an yada ta'ama wa syarabah. Oke. Rasulullah bersabda, siapa saja yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta dalam puasa, maka Allah tidak memperdulikan rasa lapar dan hausnya yang dia rasakan. Jadi dicuekin sama Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Jadi ya itu tadi. Yang lebih tegas lagi di dalam hadis yang ini yang di Sunan Ibnu Majah 1690 itu langsung yang tadi juga udah kita dengar dari satu Kusyairi ya. An Abi Hurairah qala Rasulullah SAW rubba shaimin laisa lahu min siyami lal ju'. Di riwayat lain ada tambahan al-atwal atas wa rubba qaimin laisa lahu min qiyami illa sahar. Jadi apa? Rasul bersabda tidak sedikit orang berpuasa tapi tidak memperoleh pahala kecuali rasa lapar saja dan rasa haus atau dahaga. Dan banyak orang yang sholat malam namun tidak dapat pahala kecuali bergadang saja atau apa namanya nggak tidur. Jadi kan sayang sekali. Nah makanya substansi puasa ini adalah menahan dari keburukan, esensi dan hakikat puasa adalah pengendalian nafsu dan jiwa. Makna puasa adalah kesabaran dan ketabahan, meredam nafsu dan syahwat. Puasa yang berkualitas seperti itu. Ya, peningkatan. Nah, tapi ini butuh peningkatan, butuh apa namanya? Tidak sekali jadi, tidak ujuk-ujuk jadi, perlu gradual, apa namanya? Step by step ya. Nanti pada pada apa namanya? Pada waktunya
akan terbentuk ya puasa yang ideal, yaitu puasa lahir dan batin. Imam Ghazali berkata, puasakan mata, telinga, mulut, dan hidung, panca indera, hati, serta pikiran. Ini Imam Ghazali dan Ihya Ulumuddin. Juga zakat fitrah itu kenapa diwajibkan juga untuk tuhratan lisoim minal lagwi, ya berpuasa itu ada pembersih. Ya ini lagi-lagi kembali kepada apa namanya khasiat dari puasa. Makna dari puasa yang sebenarnya adalah membersihkan hati kita ya dari noda-noda dan kotoran-kotoran yang membatalkan apa namanya hakikat puasa. Jadi sesuatu yang membatalkan puasa itu ada dua. Maaf saya nggak ini kan di sini sebagai catatan akhir inspirasi hadisnya bahwa ada hal-hal yang membatalkan puasa secara fikih, makan, minum, dan berhubungan badan. Itu membatalkan puasa. Ada sesuatu yang membatalkan pahalanya puasa, atau hakikatnya puasa, atau makna puasa. Apa itu? Itu tadi penyakit-penyakit hati, keangkuhan, kesombongan, apa namanya provokasi dan seterusnya yang semuanya adalah tindakan-tindakan atau perkataan, ujaran-ujaran kebencian dan lain sebagainya yang apa namanya merusak dari apa namanya kebersihan puasa. Terakhir saya tutup dengan ini ada kisah konkret bukan fiktif ya pada zaman Nabi. Ini hadisnya saya mungkin ketinggalan di sini di Musnad Ahmad dan Ibnu Hibban. Itu dari Ubaid Maula Rasulullah, membantunya Rasulullah. Anam ra'ataini sama ta'ala di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua ibu-ibu yang puasa pada zaman Nabi. Fa'ajhadahumal ju' fi akhirin nahar. Di sore hari mereka nggak kuat. Maka kemudian mereka berdua mengirim utusannya lapor ke Rasulullah untuk izin memuntahkan atau membatalkan itu karena sakit perutnya, nggak tahan. Fatastadinnahu fil iftar. Faba'asan Nabi SAW ilaihi biqadahin. Nabi mengutus kepada keduanya melalui sahabat Ubaid tadi, tolong ini bawa dua mangkok, kasih ke ibu-ibu itu. Gitu. Baik, dibawa dua mangkok itu sampai kepada rumahnya kedua ibu-ibu tadi. Qala lahuma ki'a fi hadal qadah. Tolong ibu-ibu, Bu, jangan dimuntahkan di wastafel. Muntahkan dalam mangkok ini, kata Rasulullah. Faqa'at ihdahuma daman abiton walahman tariya. Ternyata ketika muntah keluarnya bukan apa telur bukan rendang, itu udah Willy ya yang keluar, ya kan? Ya, bukan apa soto Bogor misalnya, tapi yang keluar darah yang apa namanya darah yang busuk begitu dengan daging mentah. Ya, umumnya yang satunya mau kabur itu kan takut kali. Bu, jangan kabur, Bu, kata sahabat Muawiyah. Ini satu lagi nih kata Rasulullah, oh, kamu muntahkan di sini. Oke, siap, Din. Begitu, oh, muntah, sama ya. Faqa'atil ukhra misla dzalik. Gitu. Sama juga ketika yang satunya muntah, sama keluarnya darah dan daging mentah. Nah, fa'ajiban nasu min dzalik. Wah, viral itu di medsos mana-mana ada viral. Nah, oke. Fasa'alun Nabi. Mereka bertanya kepada Nabi. Kata Nabi, eh, qa'adat ikhdahuma 'alal ukhra faja'alata taghtabani nas wa hadha ma akalata min luhumim. Jadi sebelumnya ada juga prolognya dari Nabi, jawabannya begini. Innahuma samata 'ala ma ahallallahu lahuma. Sebenarnya itu ibu-ibu tadi kan bisa menahan dari makan dan minum sampai sore walaupun akhirnya dia muntah. Tapi kan bisa nahan dari pagi dan bisa nahan nggak makan nggak minum. Tapi sayang seribu sayang, ironisnya, mirisnya, kok nggak bisa keduanya itu menahan sesuatu yang diharamkan baik sebelum puasa atau setelah puasa. Kalau tadi kan kalau makan minum kan sebelum puasa kan boleh, tapi bisa ditahan. Tapi sayang seribu sayang dia nggak bisa nahan sesuatu yang dia batalkan aftarata alama harramallahu alaihima. Dan sayang sekali berdua itu membatalkan membatalkan maksudnya membatalkan pahala puasanya. Karena kalau secara fikih
apa namanya, kalau apa namanya, muntah dia tidak sengaja dan memang sakit atau bukan yang faktor ini ya, kesengajaan kan tentu nggak batal, fala syai'a lahu. Ya kan, waman dara'ahul qayi kan di Sahih Bukhari begitu, barang siapa yang muntah tidak sengaja kan tidak batal. Nah, jadi tidak batal secara fikihnya, tapi batal secara hakikatnya. Maknanya batal, yaitu apa pengendalian diri untuk tidak ini orang gitu, gosip, gibah. Karena di sini penyakitnya adalah ternyata ibu-ibu tadi yang satu nyamperin ke temennya, ke tetangganya, jeng gitu ya, ngapain di rumah nih katanya, ngapain di rumah, ngobrol yuk depan yuk, ngerumpi gitu, ngerumpi di akhirnya di absen deh RT-nya begini-begini, semuanya diomongin, terjebaklah pada memakan daging saudaranya sendiri, dalam artian dia apa kepo dan gegosip, bahkan akhirnya terjerumus pada sesuatu yang memakan martabat saudaranya, ya kan. Atau memalukannya misalnya depan publik dan seterusnya, sehingga eh, apa namanya, sejatinya berdua sedang membatalkan pahala dan hakikat puasa, itu kata Rasulullah. Fatalah qaulullah ta'ala fi suratul hujurat, kemudian Rasulullah membaca, bukankah kalian membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullah innallaha alimun hakim. Ya, janganlah kalian saling mengumpat, menggunjing, gosip dan seterusnya. Ember kalau bahasanya. Ya Bu Eda ya, ember Bu Eda ya gitu. Kalau bahasanya Bu Eda mungkin ember, kompor gitu ya. Oh, Nah, nah, maka akan sebenarnya dia sedang makan daging saudaranya sendiri. Bertakwalah kalian. Lagi-lagi, wattaqullah, jagalah diri kalian, tahanlah. Jadi saya manai, tahanlah diri kalian, kendalikanlah apa namanya, jiwa kita dan nafsu kita. Saya kira itu kata kuncinya ada di pengendalian dan apa tata kelola hati. Sekian, terima kasih. Saya nggak bisa nutup dengan pantun karena lagi-lagi ubur-ubur lagi nanti nggak enak sama Pak Imam. Sekian, terima kasih. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Syukron ya Ustadz ya atas penyampaian ilmunya dari apa ya, dari segi hadisnya gitu loh. Dari kalau Ustadz Syairi ini dari Al-Qur'annya, makna puasa dalam ya Al-Qur'annya. Nah, sekarang ini dan barusan tadi Ustadz Khairul Mustaghfirin ini menjelaskan dari sisi hadis ya, gimana asyamu junnah ya kan, sebagai perisai atau dan juga sebagai penyucian jiwa, dan ditutup dengan zakat ya, zakat tuhrotan lisoim ya, sebagai apa namanya, pembersihan ataupun ya penyucian juga terhadap soimnya juga. Nah, eh, karena ya, oke, waktu sudah menunjukkan jam 10:45 ya. Sebelum kita akhiri, kita ini dulu ada sesi tanya jawab. Nah, jadi untuk mungkin untuk 3 orang yang, wah ini udah ada yang angkat tangan Ustaz. Ya, Muhammad Muhammad Tabrani. Ya, silakan silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadol Waalaikumsalam Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, perkenalkan nama saya Muhammad Waalaikumsalam. Tabrani. Saya alumni FDI angkatan 2016 ya. Alhamdulillah bisa silaturahim lagi kepada guru-guru yang ada di FDI. Saya izin bertanya tentang hadis. Ini sudah saya tanyakan minggu kemarin, tapi saya masih bertanya-tanya. Kebetulan ini tentang hadis ya, tentang 5 hal yang membatalkan pahala puasa. Walaupun di beberapa redaksi ini kan bermasalah hadisnya ya. Khamsun yuktirna shaimah itu. Ada yang mengatakan maudhu gitu ya, ada yang mengatakan dhaif. Tapi tadi ada hadis-hadis sahih yang menjelaskan fala yarfus wala yajhal. Nah, hadis ini apakah ada penjelasan secara jelas yang dimaksud membatalkan pahala puasa itu apakah dihitung per hari gitu ya? Jadi seandainya kita malam ini melakukan gibah gitu ya atau lain sebagainya, sehingga pahala kita dari pagi itu sampai malam terhapus pahalanya. Ataukah hanya atau bahkan puasa-puasa yang awal kita lakukan itu juga terhapus. Nah, ini apakah ada penjelasan lebih jelasnya? Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kepada Ustadz Muhammad Tabrani ya. Eh, langsung jawab Pak, ditampung dulu ya Ustadz. Gimana Ustadz kira-kira? Mungkin bisa langsung dijawab ya. Langsung aja Dijawab ya aja nanti kepada nah, nggak ini waktu ya kali ya. Fadul Ustadz. Wallahu alam bishawab ya, sependek yang saya tahu memang itu hadis ada eh, dinukil juga oleh Imam Ghazali ya di Ihya bab tentang puasa. Dan oleh Imam Abdurrahim Ibnul Husain Al-Iraqi gurunya Imam Ibnu Hajar Asqalani, Abdurrahim bin Husain Al-Iraqi itu dinilai Hasan li ghairi karena sebenarnya dia dhaif. Diriwayatkan dari Jabir, sebelumnya dari Ibrahim bin Giyas. Memang Ibrahim bin Giyas ini ada yang ulama jarh wa ta'dil menilainya sebagai muttaham bil kadzib, diduga pemalsu. Ada yang mengatakan dia matruk, ya tidak sampai pemalsu hadis atau diduga pemalsu. Sehingga memang hadisnya dari sisi hukum atau status masih diperdebatkan. Eh, Seperti naumus shaim ibadatun dan beberapa hadis ada puluhan ya yang kemudian dijadikan modus oleh beberapa oknum untuk berlindung di bawah hadis itu, mengatasnamakan hadis. Kemudian misalnya kayak naumus shaim ibadatun gitu ya, karena mentang-mentang puasa apa tidurnya puasa, tidur terus gitu ya, bangunnya cuma maghrib gitu ya, atau sholat aja waktu bangunnya sudah tidur terus ya. Pas ditanya kan ada hadisnya gitu ya, itu beralasan dengan hadis ya, itu apa namanya, ya saya beberapa cari itu seperti itu. Ternyata kalau yang tadi itu ada yang Homsun Yuftirna itu dari Jabir, itu ada di apa namanya tadi Ihya, tapi oleh Imam Al-Iraqi, karena yang Imam Al-Iraqi itu mentahrij dan menilai hadis di Ihya Ulumuddin, namanya Al-Mughni. Eh, Al-Mughni an Hamil Asfar lima fi tahriji al-Ihya min al-Ahbar. Jadi hadis-hadis yang ada di Ihya Ulumuddin itu ditahrij ya, sekarang itu ditahrij kan istilahnya, sanad, studi tahrij, sumber hadisnya di mana itu oleh Imam Iraqi. Nah, kebanyakan hadis yang dhaif yang berkaitan dengan hal seperti itu biasanya dia awalnya dhaif, kemudian dia meningkat statusnya menjadi hasan li ghairi karena hadis-hadis penunjang atau syawahid dan mutabaat. Nah, prosesnya kegiatan pencariannya yang hadis-hadis pendukungnya namanya amaliyatul i'tibar. Jadi kita jangan buru-buru nih, wah hadis ini langsung apa dhaif langsung kita delete, enggak juga. Ntar dulu ini bisa ya bisa terkatral atau tidak, dia menjabir atau gairu menjabir gitu. Nanti kita ini taunya hanya satu-satunya itu hadis gitu kan. Itu kan sayang sekali kita, kata Profesor Dr. Said Muhammad bin Alwi bin Abbas bin Abdul Aziz Al-Hasanil Maliki dalam kitabnya Manhul Latifil Amal bil Hadis Dhaif, kata beliau kalau kita sedikit-sedikit buru-buru untuk menjustis apa hadis ini dhaif langsung kita buang, nanti kita banyak membuang syariat. Bisa jadi itu hadis andalan dalam masalah itu, tidak ada di kutubus sittah, tidak ada di Bukhari, Muslim, Tirmidzi, ya gimana lagi gitu loh, seperti tentang isu Sa'ban apa itu banyak tidak ada di Bukhari, tidak ada di Muslim, tidak ada di, bahkan kalau Profesor Dr. Yusri itu ketika mengajar apa Mukhtasar Abu Jamroh, kita belajarkan beliau di Al-Azhar itu, beliau katakan kalau kita hadis dhaif itu kita buang, terus gantinya apa? Misalnya Allah mabarik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, itu di Musnad Ahmad hadisnya dhaif karena ada Ziyad An-Numairi dari Abdul Malik bin Umair, itu dua-duanya dhaif semua. Kalau kita buang terus nggak, kita nggak berdoa gitu. Apa gantinya katanya? Apa opsi yang lain? Apa kita diam saja? Kan itu bagus isinya kontennya doa. Apa yang bermasalah dengan doa? Gitu. Jadi jangan buru-buru dengan memvonis hadis. Ya itu perlu kajian yang sangat panjang. Bahkan saya mohon maaf, Imam Jalaluddin Abdurrahman Asyuti wafat tahun 911 sering berbeda pendapat dalam penilaian hadis dengan Ibnul Jauzi Abdurrahman 595. Ya, itu dalam kitabnya kompilasi hadis palsu Al-Maudhu'atnya. Jadi ada hadis yang dikategorikan oleh Ibnul Jauzi dia palsu, tapi Imam Asyuti tidak mengatakan belum sampai palsu. Ini hanya lemah sekali saja. Jadi dari situ saya bisa mengambil dari sikap para ulama, para pendahulu, para salaf itu mereka tidak terburu-buru. Ya, taroyus fil ilm, sabar, apa ya, lama gitu dalam, bahkan Imam Ibnu Hajar tuh seringkali di Fathul Bari mengatakan lam a'sur alaihi fi hududi mutalaati li hadzal tariq.
Saya mohon maaf belum sampai sekarang, belum dapat ini sanad ini. Dari jalur ini saya belum dapat. Mungkin nanti generasi setelah saya akan mendapatkannya. Jadi yang buru-buru divonis itu, ya. Jadi bisa jadi itu sahih, ya kan nggak ada yang tahu ininya, ya kan? Adamul ilm la yakni adamul wujud. Jadi tidak tahu atau belum tahu itu bukan berarti nggak ada. Itu ada, cuma kita belum tahu, gitu. Ya itu kata Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Oke, jadi ini kalau tadi itu dia saya yang saya pahami dari beberapa sumber itu tadi, ya, ada sesuatu yang membatalkan puasa secara fikih atau hukumnya. Makan minum itu jelas, ya kan? Kecuali misalnya lupa kita akala ahadukum nasian wa huwa shaim falyutim. Ainama atama huwa wasaqah, itu redaksinya banyak lah dia di Sahih Bukhari, Muslim, dan Kutubus Sunan. Barang siapa yang makan gitu ya, lupa gitu, lupa, ya kan, lupa makan ya puasa itu. Wah, lupa nih. Tapi kita juga kan lupanya berapa piring gitu loh. Lupanya 2 piring itu bukan lupa, itu namanya doyan itu. Ya. Anda pernah Abu Hurairah itu dilaporkan orang, dia bilang, kenapa dia katanya lupa. Kalau sore kok lupa lagi gitu. Kata Abu Hurairah, ini lupa kok berapa kali? Ini bukan lupa nih, ini mempermainkan agama, kata berarti. Ada di beberapa riwayat itu. Jadi yang tahu yang bersangkutan lah ya. Nah, jadi ada yang, jadi konteksnya seperti tadi. Ustaz, Ustaz, Mohon maaf saya simpulkan. Jadi gini, saya Ustaz Khairul Mustafirin. ya. Kalau nasian bisa juga karena makan nasi itu. Nasian, makan nasi. Oh iya, mana kala nasian, betul. Iya, iya Ustaz, syukuran. Iya, mana kala nasian ya, jelas batal itu ya. Barang saya makan nasi gitu kan, iya. Nah, sengaja gitu, makan nasi sengaja gitu ya. Ya, jelas itu batal puasanya. Jadi, tadi hadis yang ditanyakan oleh saudara sahabat tadi, itu dia konteksnya adalah hal-hal yang membatalkan hakikatnya puasa. Gitu. Ya, bukan puasanya. Tapi kalau makan minum tadi puasanya, itu fikihnya. Kalau ini tasawufnya, aspek etika dan estetikanya, ya. Jadi aspek tasawufnya di sini yang sedang apa namanya Rasul, apa konteksnya yang diucapkan di Rasulullah SAW. Saya kira itu alam ya. Nanti bisa ditambahkan oleh Ustadz Kuseri. Syukron. Ya, makasih. Syukron Ustaz. Eh, Bagaimana, eh, ada tanggapan sebelumnya dari Ustaz Kusairi? Mungkin ada tambahan atau ada. Udah cukup bagus tadi udah Ustaz Mustafirin. Hanya tadi ditanyakan untuk berapa hari. Ya, ya sesuai dengan yang ia lakukan kan. Iya, Artinya ya. tidak berarti ketika dia melakukan hari ini kemudian membatalkan semuanya, tentu tidak. Tentu ya, ya berlaku bagi puasanya hari itu karena bisa jadi puasa yang kemarin lebih bagus atau Oh berikutnya ya. itu juga. Baik. Jadi jadi ya membatalkannya atau membatalkan dari sisi mengurangi pahalanya ya di saat itu. Tidak berarti kemudian menghilangkan pahalanya semuanya. Kecuali kalau memang tiap harinya begitu. Kalau tiap harinya begitu, makanya kan ada hadis sahih juga, ya hadisnya ini banyak versinya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik mimbar itu kan, Oh ya. bukan Anas, Nabi SAW tiba-tiba membaca amin. Lalu para sahabat bertanya, kenapa kok ya Rasulullah engkau tiba-tiba mengatakan amin? Ada 3 kali kan amin. Salah satunya disebut ya rohima anfu rohima anfu rojulin adraka Ramadan falam yughfarlah. Kuman sadaqah falam yughfarlah. Ada versi itu. Nah, Jadi sungguh binasa, celaka, rugi seorang yang bertemu dengan Ramadan yang harusnya puasa Ramadan itu menjadikannya diampuni dosa, tapi selesai Ramadan, falam yughfarlah. Dia tidak mendapatkan pengampunan dari Allah. Nah, itu rugi. ya, Nah, bisa jadi di antaranya kerugian itu didapat karena tadi hanya sebatas sebagai ritual tanpa makna dan tadi tetap apa melakukan maksiat, dosa dan riba dan seterusnya tadi itu. Sehingga mengurangi. Kalau sampai 1 bulan penuh lepas Ramadan nggak mendapat pengampunan ya mungkin ya kesehariannya ya seperti itu. Wallahu a'lam. Oke, syukron Ustaz. Ya, bagaimana, tadi siapa yang nanya? Bang Muhammad, siapa tadi? Siapa Sob tadi Sob? Ustadz Muhammad. Ya, pokoknya
Semoga terjawab ya, dan ini menjadi ilmu baru buat kita bahwasanya ya itu akan menghapus bukan status puasanya namun hakikat puasanya kan, karena hakikat puasa itu bukan hanya menahan lapar dan haus saja Ustaz ya. Namun juga minar rafat minal lagwi war rafati ya Ustaz ya. Ya. Ya gitu. Oke, pertanyaan kedua kepada Ustaz Muhammad Ainul Yakin, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kami sampaikan kepada moderator juga kepada pembawa acara ya. Kemudian saya sampaikan terima kasih banyak kepada pemateri Bapak Dr. Kusairi Suhel yang terhormat dan juga Bapak Mustaqifirin Doktor yang kami hormati. Perkenalkan saya maksudnya mahasiswa S2 Fakultas Dirasat Islamiyah, dan saya bangga menjadi bagian dari muridnya Dr. Kusairi juga Dr. Mustaqifirin. Yang saya tanyakan yang pertama kami tujukan kepada Ustadz Dr. Kusairi Suhel. Qauluhu ta'ala la'allakum tatakun. Di situ ada lafadz la'alla. Ketika Allah mengatakan kutiba alaikumus siyamu ila akhirih ila akhir qaulihi ta'ala la'allakum tatakun. Allah mengatakan suaranya nggak masuk Ustaz. Itu mengatakan la'alla itu pakai makna taroji, yang mana makna taroji itu supaya atau asa antakuna muttaqin. Sa antakuna muttaqin. Nah, pertanyaan saya, kenapa ketika Allah itu mengatakan bahwasanya puasa itu diwajibkan kepada orang yang mukmin sehingga insya Allah menjadi orang yang bertakwa. Kalau seandainya pakai lafaz taroji, tidak mengatakan taukid seperti la in syakartum la azidannakum. Lafaz taukid pakai dua, ada lam taukid, ada nun taukid, dan juga tidak mengatakan ud'uni astajib lakum yang pasti. Jadi tidak mengatakan kepastian. Seandainya memakai makna taroji, seandainya memakai makna tahakku atau tasfik, yaitu pasti. Nah, masih ada orang-orang yang dia berpuasa, tapi ada yang tidak bertakwa setelahnya. Itu pertanyaan saya, Dokter. Untuk Bapak Kusairi. Atau ada makna lain dari lafadz yang Allah pakai la'alla di situ. Pertanyaan kedua yang kami sampaikan kepada Dr. Mustaqifirin, hadis Nabi yang mengatakan lahulu fusaimi lahulu famisaimi atyabu indallah min rihil miski. Makna atyab di sini itu apa? Secara jelasnya, apakah hanya sebatas wewangian saja, nanti di hari kiamat kita akan wangi di sisi Allah? Apakah ada makna lain? Apakah makna ganjaran atau pahala atau apa? Itu. Apakah ada ulama muhadisin yang mengatakan secara konkret, secara pasti makna atyab di situ? Apakah hanya sebatas wewangian saja atau ada makna lain? Terus kemudian lahulu famisaimi, baunya mulut atau lisan orang yang berpuasa. Itu atyab. Seandainya ada orang yang berpuasa, tapi di situ bukan murni baunya berubah, baunya mulutnya orang yang puasa tadi bukan murni karena puasa, tapi ada sebab lain seperti karena tidur waktu pagi sehingga mulutnya berubah, yang awalnya bagus menjadi nggak baik. Apakah itu tetap atyab indallah min rihil miski atau berkurang atau malah tidak sama sekali? Atau tadi yang dicontohkan ketika sahur
makan jengkol contohnya. Jadi baunya itu bukan murni gara-gara puasa, tapi ada campuran lain sehingga merubah bau mulutnya yang awalnya biasa menjadi nggak biasa. Mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada moderator, kepada Bu Rektor, Bu Dekan, dan pemateri yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Mungkin bisa langsung dijawab, Baik, Ustaz? baik. Saya langsung jawab saja singkat, waktunya sudah mepet. Pertama, betul seperti yang disampaikan oleh akhuna Muhammad Ainul Yakin bahwa la'alla di situ adalah maknanya taraji dan itulah asyharu ma'ani la'alla ya, memang maknanya taraji. Tapi dalam penggunaannya ya, praktek penggunaan la'alla itu kan ada yang tarakkubu syai'in ya, yang mahbub, tapi juga ada tarakkubu syai'in makruh. Nah, kalau tarakkubu syai'in mahbub itu kalau kita misalnya mengatakan la'allal matar nazil. Itu ada isfaq, ada kerinduan. Tapi ada tarakub syai'in makruh, menunggu mengharapkan sesuatu yang nggak disukai. Misalnya ketika seorang mendoakan la'allal marid yamut, nah, itu kan berarti makruh. Nah, ini dari sisi bahasanya. Nah, untuk makna ayat itu memang tidak jauh dari makna lughawiyah ini bahwa maknanya ini kataballahu subhanahu wa ta'ala alaina siyam la'allana nattaqi nahnu la minallahi subhanahu wa ta'ala la'allakum tattaqun la'allana kutiba alaina siyam la'allana nattaqi at-taraji huwa minna nahnu la minallahi subhanahu wa ta'ala if'alu dzalika seakan Allah perintahkan kita if'alu dzalika rajaan an takunu minal muttaqin au if'alu dzalika kai takunu minal muttaqin. Hadza huwa makna wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik. Baik, fadhal Ustaz khairul mustafirin. Oke, Kalau Afan, saya kasih rujukannya antum Muhammad Ainul Yakin bisa dibaca lebih jauh di kitab Tafsir Al-Qurtubi. Nah, Marhaba itu. Imam Al-Qurtubi membahas tentang apa yang saya sampaikan tadi. Nanti lihat di juz 1 halaman 226 itu ada penjelasan dari Imam Qurtubi tentang tadi. Barakallahu fiikum. Marhaba itu, syukran lakum. Saya tutup poin aja. Ini masalah laholuf ya, tentang bau mulut ya. Kalau bahasa Jermannya jigong ya, Bu Eda ya, jigong. Ya. Ini sebenarnya gimana? Ini ada dua makna. Bisa makna hakiki atau denotasi, bisa juga makna konotasi dan kiasan atau majazi. Ya, Profesor Dr. Muhammad Hashim tadi saya menjadi referensi saya. Itu beliau sebutkan di halaman 3025 di juz ke-6 dari Faidul Bari fi Syarh Sahihil Bukhari. Beliau mengatakan memang ada perbedaan pendapat. Sini beliau mentarjihkan atau menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa ini adalah kinayatun anil qabuli waridha haitsu utliqa ya haitsu utliqa al-malzum wa huwa istitabat rihil mis wa arada al-lazim wa huwa al-qabul. Jadi sebenarnya Allah ingin ini hadis qudsi. Jadi ingin mengatakan bahwa eh, orang yang berpuasa dengan tentu dengan tadi ya dengan pemaknaan yang sebenarnya akan diterima oleh Allah, yang berkualitas, puasa berkualitas akan diterima oleh Allah SWT. Ya, dengan bahkan bau mulutnya saja apa namanya lebih wangi gitu ya. Jadi ada banyak pendapat sih, ada yang mengatakan wakila apa namanya hukmal khuluf wal mis indallah ala dziddi ma huwa indakum. Jadi tadi penilaian Allah itu berbeda dengan penilaian manusia. Wakila ada juga yang mengatakan yahtamil yahsul li sahibihi minas sawabi aksar mimma yahsulu li sahibil miski. Jadi apa namanya eh, pahala itu simbol pahala yang akan didapatkan orang yang berpuasa itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan wakila itu di sisi malaikat. Jadi bau mulutnya bukan di sisi Allah tapi di sisi malaikat itu lebih wangi gitu ya. Jadi ada banyak pendapat. Waladhi nurajihu kata Prof. Umar Hashim
Walladzi nurajjihu wa annal murad bidzalika annal khulufa aksara sawaban minal miskil ladzi nadaba ilaihi fil jam. Jadi parfum ya, memakai wangi-wangian untuk pakaian kita, baju kita ya, supaya enak, nyaman, orang berada di sekitar kita. Itu kan dianjurkan oleh agama. Nah, itu orang yang berpuasa itu nanti pahala dan nilainya itu lebih dari itu gitu loh. Lebih dari wanginya orang yang memakai parfum itu. Ada yang mengatakan seperti itu ya. Jadi intinya bahwa memang ini penting sekali ada kaitannya dengan kajian linguistik atau lugawiyat. Betapa pentingnya bahasa itu akan berpengaruh kepada pemahaman. Semakin Imam Syatibi dalam Muwafaqat mengatakan, semakin baik kualitas seseorang dalam penguasaan bahasa Arab, maka akan semakin baik kualitas dalam interpretasi Islam, Quran dan hadis. Gitu, ya. Berarti, jadi ini ya pernah terjadi perdebatan di surat Toha itu. eh, ada seorang ulama dari Mesir yang beliau ahli balaghah semantik, dikirim ke Al-Azhar, dikirim ke Saudi dalam sebuah wawancara gitu, dalam konferensi atau muktamar. Eh, dia narasumber dari Saudi mengatakan bahwa la majaz fil Quran wala fil hadis, tidak ada majaz dalam Quran dan hadis. Oke, begitu closing apa namanya ceramahnya dan presentasinya, yang dari Al-Azhar ini kemudian naik panggung dan mengatakan, saya tidak sependapat bahwa di Quran tidak ada majas atau di hadis, bahwa di Quran ada majas dan hadis. Mada ra'yukum, apa yang Anda pahami dari ayat firman Allah SWT, man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adhallu sabila. Ya kan? Eh, Man kana fi hadhihi a'ma. Kebetulan nih, mohon maaf, yang narasumbernya ini kafif ya, tunanetra. Jadi man kana fi hadhihi a'ma, barang siapa yang di dunia ini dia buta, maka dibutakan di akhirat. Wah, tersinggung langsung. Loh, iya ya. Kalau ini dimaknai secara denotasi dan hakiki kan repot ini. Nanti jadi kalau yang, mohon maaf, yang tunanetra di dunia kan tunanetra di akhirat gitu. Wah, lo tersinggung akhirnya. Dan itu, dan ini kisah saya dari Prof. Ali Jumat dan beberapa apa namanya ulama dan guru besar waktu kita belajar tentang balaghah itu, bahwa penting sekali belajar balaghah, ilmu-ilmu kebahasaan itu untuk bisa mengabdikan dirinya berkhidmah kepada pemahaman Al-Quran dan hadis yang benar gitu ya, sehingga bisa dinikahan. Akhirnya dia mengakui juga, oh iya ya, kata memang kalau ini diartikan secara basor, artinya fisik, mata, jadi mata kepala gitu ya, maka ya nggak mungkin masa orang yang sahabat aja banyak yang tunanetra, Abdullah bin Umi Maktum ya kan, kemudian Abdullah bin Abbas itu ketika di akhir hayatnya juga tunanetra ya kan. Itu nanti di akhirat nggak mungkin, nggak klop gitu, nggak masuk, nggak match ini pada sesuatu yang ini. Maka mau nggak mau ayat ini dimaknai dengan majazi, kiasan. Barang siapa yang buta hatinya, itu bukan buta mata kepala, tapi mata hatinya buta, ya tidak menerima kebaikan, ya maka nanti akan itu kan buktinya di ayat selanjutnya kan, eh, apa satu seri selanjutnya, mangkana fi hadi abahu fil akhirah adul sabila, apa eh, eh, kan di situ ada eh, sebabnya, itu alasannya di ayat selanjutnya itu, ya kan. Yaumul kiamat ya, wa fil akhirati adul sabila, itu ada di situ. Karena apa? Jadi yang dimaksud adalah basirah, bukan basor. Jadi mata hati, bukan mata kepala. Ya. Jadi memang ada hadis yang kayak tadi itu, maka dimaknai lahulu famusaim. Ya, sebagian ulama mengatakan itu bukan berarti ya benar bau mulutnya itu di sisi Allah, kemudian ya itu nggak mustahil juga bagi Allah. Apa yang mustahil bagi Allah, kemudian buang yang tadinya tidak apa bau gitu ya, tapi di sisi Allah bukan bau, itu ya bisa saja. Tapi eh, dimaknai dengan majazi bahwa itu simbol penerimaan, jadi dan keridhaan Allah kepada orang yang berpuasa gitu ya. Saya kira kalau nggak bisa di ini karena waktu juga, jadi bisa dibaca ini di misalnya Basoir dari Tamyiz, itu Virus Abadi tentang eh, rahasia-rahasia kebahasaan Quran dan hadis. Kalau di hadis bisa juga Ibnul Asir itu apa namanya An-Nihayah dengan Al-Fa'iq Zamakhsyari juga bisa. Itu bisa kita dapatkan bahasa-bahasa narasi Nabi, narasi-narasi Rasulullah itu yang mengandung mukjizat ijaz nabawi ya, al-balaghi, itu kemukjizatan narasi Nabi itu dahsyat ya, tidak bisa kita ungkap semuanya. Saya kira itu saja. Makasih banyak. Kalau belum puas bisa ke rumah.
Oke, baik Ustaz. Terima kasih atas penjelasannya. Ainal, Rumah yang mana itu? Di rumah. Kelas mungkin satu Pak Willy udah bisa silaturahmi ke ke rumah Ustaz Firin ya. Kita fajar hari. siap-siap. Terakhir ada pertanyaan untuk penanya terakhir mungkin biar kita ganjilkan innallaha yuhibbul witra. Ada yang bertanya mungkin Azmi Muhammad Nur gimana? Aman, Mi? Aman, alhamdulillah. Allah. Oh, ya udah berarti kalau tidak ada ya mungkin kita cukupkan aja Ustadz ya. Baik, Ya, siap. baik. Cukup ya sukses seri. Ya, Oke. Eh, sekali lagi terima kasih atas penyampaian materinya, atas ilmu yang telah antum berikan kepada kita semua. Semoga kita bisa mengambil manfaat, kita bisa menerapkan apa yang beliau ucapkan, apa yang beliau berikan kepada kita ya, bahwa saya puasa itu merupakan bukan hanya menahan hawa, bukan, maaf, bukan hanya menahan lapar dan haus saja, namun kita menahan diri dari berbuat kebohongan, kita menahan diri dari berbuat kecurangan, ngomong kasar, gibah terutama nih yang paling sering ya kita lakukan, bukan yang paling sering orang nggak tahu orang di luar itu lakukan ya. Kita insya Allah mahasiswa FDI tidak ya Ustaz ya. Ya, hampir ya. Oke, sebelum menutup ya, mungkin saya akan kembalikan kepada Master of Ceremony, kepada Saudari Putu ya, dipersilakan. Oke, terima kasih Kak Rais sudah memandu sesi diskusi, sesi pemaparan materi yang sangat ngedaging Wagyu A5 ini ya teman-teman. Terima kasih juga kepada Ustadz. Semoga apa yang disampaikan kemudian bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, setelah ini jangan kemana-mana dulu karena kita akan ada sesi foto bersama yang akan dipandu oleh Kak Sofia. Kak Sofia ada? Ada, Ya, oke. boleh Kak. Boleh teman-teman yang belum on cam, silahkan on cam. Yuk Ya. teman-teman on cam dulu yuk. Mungkin Kak Putu boleh dipandu buat menghitung ya. Oke, siap ya teman-teman. 1, 2, 3. Sekali lagi, gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih Kak Sofi. mohon maaf lahir batin semuanya ya. Ini Lebaran sebentar lagi nih. Udah terakhir ya Bu Dekan. Mohon lahir Ustaz. batin. Ya, Ustaz. Emang lebaran sampai situ Ustaz UMKM. Sampai dong. Nah, teman-teman, untuk menutup webinar kita pada pagi hari ini, marilah kita tutup dengan membaca doa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Saudara Raihan. Kepadanya kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم بارك لنا في رمضان يا الله اللهم بارك لنا في رمضان اللهم تقبل ثواب ما قرأنا من القرآن وما تدارسنا من القرآن وما تعلمنا من العلوم وكل عمل صالحات عملنا في رمضان يا الله يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Kak Rehan. Nah, teman-teman, sampailah kita pada penghujung acara webinar Ramadannya FDI. Semoga apa yang kita dapatkan di sini bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Dan terima kasih untuk para narasumber, Ustadz yang telah memaparkan materi luar biasa, sangat inspiratif, serta teman-teman yang sudah menyimak dari awal hingga akhir. Sebelum saya pamit, izinkan saya untuk pantun sedikit, biar nggak kalah sama Ustadz Kusyairi ya. Nanti teman-teman bantu jawab cakep ya. Oke. Siap. 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 Nomor dan nomor WA. Cakep. Nomor GoPay juga sama. Cakep. Terima kasih teman-teman semua. Segala THR saya terima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.